Hai, kembali lagi bersama dengan saya, Ririn Eka Sisnita Sirait. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian penjualan menurut Mulyadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Sedangkan menurut Kusnadi, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sistem akuntansi penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit terdapat 4 macam, yaitu 1. Surat order pengiriman dan tembusannya yang terdiri dari tembusan kredit atau kredit copy, surat pengakuan atau acknowledgement copy, surat muat atau bill of loading, slip pembungkus, tembusan gudang atau warehouse copy, arsip pengadilan pengiriman atau sales order follow-up copy, dan arsip indeks silang atau cross index file copy. Yang kedua, faktur dan tembusannya, yang terdiri dari tembusan piutang atau account receivable copy, tembusan jurnal penjualan atau sales journal copy, tembusan analisis atau analisis copy, dan tembusan wiraniaga atau sales person copy. Yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. 4. Bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Yang ketiga adalah catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi terdapat 5 jenis, yaitu 1. Jurnal penjualan, digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun secara kredit. 2. Kartu piutang, merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. 3. Kartu persediaan, merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. 4. Kartu gudang, diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik yang ada di gudang. 5. Jurnal umum, digunakan untuk mencatat harga pokok yang dijual selama periode tertentu. Yang keempat adalah fungsi-fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam, yaitu 1. Fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. 2. Fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. 3. Fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. 4. Fungsi pengiriman atau bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengirimannya yang diterima dari fungsi penjualan. 5. Fungsi penagihan atau bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. 6.
fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan penjualan, serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Yang kelima adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah 1. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting kepada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. 2. Prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. 3. Prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. 4. Prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. 5. Prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. 6. Prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 7. Prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Yang keenam adalah unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut, yaitu sebagai berikut. 1. Organisasi yang terdiri dari 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Dan 4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang terdiri dari 1. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan surat order pengiriman. 2. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. 3. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara mendatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. 4. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. 5. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan
dan membumbukan tanda tangan pada faktur penjualan. 6. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. 7. Pencatatan terjadi pada faktur penjualan yang didukung oleh surat order pengiriman dan surat muat. 3. Praktik yang sehat yang terdiri dari 1. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 2. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. 3. Secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 4. Secara periodik, diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Yang ketujuh adalah metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu 1. Metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah 1. Transaksi penjualan kredit. Transaksi ini diposting dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. 2. Transaksi retur penjualan. Posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. 3. Transaksi penerimaan kas dari piutang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang atas dasar yang telah dicatat dalam jurnal umum. 4. Transaksi penghapus piutang. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ke dalam kartu piutang dengan tulis tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, setiap bulan jurnal penjualan tersebut diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar saldo atau trial balance yang disusun dari kartu piutang. Ada 2 cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang, yaitu 1. Media disortasi menurut abjad sebelum diposting. Diposting satu persatu ke dalam kartu piutang dan kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang, kemudian dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Pencocokan ini dimaksudkan untuk membuktikan ketelitian posting yang telah dilakukan. 2. Media ini diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan. 2. Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tebusan. Lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. B. Metode posting periodik. 1.
Posting ditunda. Pada metode ini, faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. 2. Penagihan bersiklus atau cycle billing. Dalam metode ini, pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi posting yang dilakukan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. 2. Mencatat dan menghitung saldo kartu piutang. Metode ini membagi pekerjaan posting ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang tersebut tersebar merata ke dalam hari kerja selama sebulan. Setiap pelanggan akan menerima pernyataan piutang pada tanggal hari kerja yang sama setiap bulan. 3. Metode pencatatan tanpa buku pembantu. Dalam metode ini, faktur penjualan berserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum bayar. Yang ke-8, prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk sebagai berikut. 1. Pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. 2. Pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi 1. Saldo kewajiban debitur pada awal bulan. 2. Mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi. 3. Saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Prosedur pembuatan pernyataan piutang dilakukan sebagai berikut. 1. Pada awal bulan, diambil formulir pernyataan piutang 2 lembar. Lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang atau pengganti kartu piutang. 2. Saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu dicantumkan dalam formulir pernyataan piutang tersebut. 3. Semua transaksi pendebitan dan pengeditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang atau 2 lembar. 4. Pada akhir bulan, lembar pertama formulir pernyataan piutang tersebut dipisahkan dari lembar kedua dan kemudian dikirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama formulir tersebut berfungsi sebagai pernyataan piutang. Lembar kedua kemudian disimpan dalam arsip menurut nama debitur dan berfungsi sebagai catatan piutang. 5. Pada awal bulan berikutnya, satu set formulir pernyataan piutang yang baru diisi dengan saldo piutang kepada debitur yang bersangkutan pada akhir bulan yang sebelumnya diambilkan dari arsip tersebut pernyataan piutang. 3. Pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut. 1. Pada awal bulan, diambil formulir pencatatan piutang 1 lembar. 2. Semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. 3. Pada akhir bulan, pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. 4. Pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru banyak dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan tembusannya. Pendebitan dan pengkreditan rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang yang dipakai dalam bulan sebelumnya sebagai bentuk pernyataan piutang satuan yang
Catat piutangnya hanya berisi mutasi tiap bulannya. 4. Pernyataan faktur yang belum dilunasi. Pernyataan piutang berisi daftar-daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debiturnya pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal dan jumlah rupiahnya. Demikianlah teori tentang sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang saya ucapkan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.